Zaman sekarang, kenapa sih kalau misalnya tuh banyak ya yang bilang kalau Gen Z itu bisa dibilang lebih kaya dibandingkan milenial? Kenapa sih statement itu tuh ada, timbul, dan kenapa itu bisa beredar di masyarakat tuh dengan cepat? Ya pokoknya bener-bener kalau misalnya kita lagi ngobrol atau nggak lagi ya ngumpul lah sama circle kalian, kalau misalnya lagi nongkrong ya, katanya ya pasti bisa banyak yang bilang kalau misalnya Gen Z ini bakal bisa lebih kaya dibandingkan milenial. Kok bisa terjadi kayak gitu? Dan itu kenapa? Kok bisa banyak yang bilang kayak gitu guys ya? Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Nah jadi kali ini aku mau sharing ke kalian kalau misalnya kita sama-sama belajar aja, kenapa sih banyak orang yang bilang kalau misalnya kena Gen Z itu bakal bisa lebih kaya dibandingkan milenial itu sendiri. Nah tentunya ini beda-beda guys ya, dari segi privilege, keadaan, otak, skill, segala macam yang pokoknya lah, value lah intinya lah. Jadi ya bisa dibilang antara Gen Z dan milenial, mereka tuh bisa mulainya dengan zaman yang berbeda, dengan teknologi yang berbeda, dengan informasi yang berbeda. Kalau misalnya Gen Z itu bisa dibilang lebih sukses dibandingkan milenial, tentunya suatu saat nanti ya bisa dibilang Gen Alpha bisa lebih sukses juga dibandingkan Gen Z. Kenapa hal itu terjadi? Coba kita lihat guys ya. Banyak di zaman sekarang yang dimana ya tahu sendiri, Gen Z kan sekarang lagi ngepur ya buat menuju 1 juta pertama atau nggak 1 M pertama. Tapi di sisi lain, nah ketika dia lagi berusaha di umur 21, 22, nah ada yang masih umur 15, 16, mereka tuh udah terbuka banget buat main kripto, investasi, apalagi bekerja, segala macam ya. Pokoknya ya bisa dibilang, kok lu umur segitu udah bekerja sih, udah punya pendapatan. Dulu gua masih main PS, dulu gua masih main-main aja, main layangan gitu, main gangsing dan lain-lain. Nah tapi kok kenapa zaman sekarang tuh di umur belasan mereka tuh udah mulai nyari duit, udah nyari pendapatan segala macam ya? Karena mereka itu mau punya duit sendiri tentunya buat nambah penghasilan buat jajan. Itu alasan pertama. Makanya kenapa bisa dibilang ya mungkin generasi Alpha ini bisa dibilang lebih sukses dibandingkan Gen Z. Cuman alasan kayak gitu juga nggak terlalu kuat juga guys, karena dulunya juga banyak Gen Z yang mereka itu udah bekerja di umur-umur segitu. Contohnya waktu SD, mungkin teman-teman di sini banyak yang udah mulai berbisnis. Kayak contoh ya banyak lah bisnis yang waktu kalian SD ya, kayak misalnya teman-teman jualan gorengan punya ibu kalian, atau nggak teman-teman jualan sedotan, atau nggak teman-teman jualan apapun itulah pokoknya lah yang bisa dijadiin duit guys ya. Kalau gue sendiri dulu waktu SD itu pernah kayak, kan gue kebetulan kan gedenya itu lebih besarnya itu di pasar ya, karena orang tua gue itu pedagang semuanya di pasar dua-duanya. Jadi ketika ya gue selesai sekolah, pastinya gue sering ke pasar, dan kalau di pasar ya kadang gue kayak ngebantu orang buat ngangkat-ngangkat. Dan juga kalau misalnya selain di pasar juga pernah kayak misalnya, emang ini agak terlalu berlebihan sih. Jadi ya mungkin sama temen gue kayak ngiter-ngiter gitu kan. Jadi ada tukang ayam. Tukang ayam itu kayak bisa dibilang peternaknya ya, ternak tukang ayam lah. Nah jadi ya gue ngambil telur-telurnya gitu tanpa izin mungkin ya. Ada yang izin, ada yang enggak gitu. Tapi kebanyakan tanpa izin. Itu dulu waktu kecil ya. Nah kecil ya, ini jangan ditiru guys ya. Jadi ya kalau misalnya siang atau nggak sore, kita tuh sering mantau kira-kira nih ada yang jaga apa enggak. Nah itu kita jualnya itu ya biasanya waktu itu gue inget itu 15.000 apa. Jadi gue berdua, jadi 15.000 dibagi 2. Jadi 7,5 duitnya itu dipakai buat main warnet cok. Lumayan, dulu tuh masih 2 jam goceng ya. Enggak, 3 jam 8.000 apa 7.000 gue lupa. Pokoknya intinya buat main warnet lah, buat main game-game kayak Losaga, Point Blank segala macamnya. Pokoknya lah yang seru-seru banget ya pokoknya. Nah dari situ bisa dibilang mulai sikap bisnis gue tuh udah mulai ada. Dari cara gue nyari duit segala macamnya itu udah timbul dari situ lah. Jadi kebiasaan lah. Tentunya ya emang itu ada yang salah, ada yang benar. Cuman makin kesini kan gue makin tahu kan gimana kita menyikapinya. Udah mulai tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya udah. Dari situ ya gue jadiin pembelajaran aja. Tapi gue ambil sisi positifnya aja, jangan negatifnya. Nah makanya ya sayangnya aja waktu itu nggak ada media sosial ya, maksudnya nggak ada TikTok, Instagram, dan gue juga belum melek kayak platform media sosial. Jadinya ya gue nggak bisa ngontenin, nggak bisa gue dokumentasi. Coba kalau misalnya
zaman sekarang juga sama hal kayak gitu juga, ya pasti juga banyak kok orang-orang yang mulainya itu ketika umur belasan ya. Jadinya itu nggak memperkuat alasan kalau misalnya Gen Alpha tuh bisa dibandingkan lebih sukses dibandingkan Gen Z suatu saat nanti. Cuman dari segi teknologi, informasi, mereka tuh bisa dibilang lebih gesit lah. Dari segi AI, dari segi memahami platform, game, segala macam, mereka tuh udah lebih, ya bisa dibilang mulainya itu lebih duluan dibandingkan kita. Cuman ya nggak tahu juga, namanya juga semakin lama kan pastinya secara mental health ya. Pasti kan orang kan agak sedikit kayak baperan atau nggak sedikit terganggu. Yang ada itu malah justru impact banget sama pekerjaan kita. Nah, makanya semakin banyak orang yang punya pendapatan, tentunya makin banyak orang juga yang akan minusnya untuk ngolah uangnya juga gitu. Ya apalagi dikit-dikit mental heal, dikit-dikit healing, dikit-dikit ya self reward dah. Nah itu pasti banyak nanti di zaman kedepannya guys ya. Tentunya buat teman-teman pastinya sebisa mungkin banyakin pendapatan dan perbaiki finansial kalian biar kalian bisa financial freedom di umur 50-an ya guys ya, dan nggak perlu mikirin pekerjaan lagi suatu saat nanti. Mungkin itu aja guys ya, semoga bermanfaat and see you next time, bye.